slot forum review, tapi algoritmanya yang saya minta adalah algoritma ini untuk Pythagoras ya. Atau coba, barangkali ada yang punya ide dulu barangkali. Kira-kira gimana ya mencari triple Pythagoras itu? Gimana? Ada yang punya ide? Yang Robi udah Bu, boleh dicek. Oh, oke. Kurang rapi Robi suka terganggu aja. Bukan kurang rapi ini ya, kurang rapi, bukan kurang rapi penulisannya ya, algoritmanya kayaknya kurang ini juga, kurang pas juga. Coba dipikirkan sebentar. Ya. Ide awal yang punya Tiara kita ini ya, coba kita coba ya. Ide awal yang punya Tiara di sini program Pythagoras namanya, terus deklarasinya apa ya? N sama X, Y, Z boleh ya? Atau IJK juga apa? N, I, JK, supaya nanti variabelnya pakai itu adalah integer ya. Terus pertama adalah read N. For in 1 to N do terus meeting for J mulai dari 1 to N do, nanti kita tulis aja dulu, kita iyain dulu aja ya, nanti kita harus koreksi. For cal mulai dari 1 to N do, terus if I kuadrat, ini kayak model yang itu waktu itu ada soal apa X plus Y plus apa X plus yang sama dengan segini, dicari bilangan yang memenuhi itu, model kayak gitu ya, plus Y, ingat ya, kuadrat, tapi ini jadinya kayak gini rumusnya, plus K kuadrat sama dengan sama dengan K kuadrat dan ditulis dan write IJK. Ini juga agak terlalu cepat berpikirnya, kurang ya kayaknya, tapi nggak tahu sih, kita cek aja dulu ya, nanti kita koreksi. Until ya. Misalnya tadi dimasukin N-nya 10 aja ya. Kalau N-nya 10 ada juga yang keluar. N-nya 10 ya. Terus for I sama dengan 1, rencananya I-nya sampai dengan N, berarti rencananya I-nya sampai dengan 10 gitu ya. Terus habis itu J-nya sama dengan 1 sampai N, J-nya rencananya sampai 10. Sampai J sama dengan 10. Terus abis itu ketika Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, terus for lagi, K-nya mulai dari 1, rencananya sampai K sampai 10 juga, karena sampai 10 juga
sekarang yang dilakukan adalah dia memeriksa apakah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah ada sama dengan 1 kuadrat, tidak kan ya. Jadi berarti dia ke next K. Jadi berikutnya adalah K sama dengan 2. Jadi dia periksa 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Enggak juga. Ini saya ini. Nilainya apa? Nilainya adalah false, berarti tidak ke situ. Terus ke next K, nilainya apa ini? Nilainya false juga, jadi enggak nge-write. Terus abis itu berikutnya adalah K sama dengan 3. Kemudian gitu. Nilainya apa? Sama dengan 4. Ini juga enggak, false, gitu terus ya. Sampai dengan K10 nggak akan nemu kan ya. Terus udah sampai 10 nggak ada yang di write, terus nanti dia ke yang berikutnya, ke J sama dengan 2. J sama dengan 2, nanti K-nya mulai dari 1 lagi. Terus dia periksa lagi kayak gini. Nilainya ini bakalan false. Terus K-nya sama dengan, rencananya sampai 10 lagi ya. Udah saya copy aja ini ya. Rencananya kayak gini lagi. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Using Kalau our Gantt chart 456 masuk nggak you sih? can map out your team's tasks and set dependencies to ensure 16 everyone is on Enggak, the Bu. same page. Nggak ya. Adjust timelines, change colors, and add more tasks as your project progresses. ClickUp's Gantt chart feature makes project management a breeze, so you can focus on what really matters, collaborating with your team to achieve your goals. Say goodbye to multiple apps and hello to seamless team collaboration with ClickUp. Get started today. Lama kalau main game ini. K sama dengan 2 tadi, K sama dengan 2 juga dia periksa ini lagi, false lagi, terus sampai ini kan nggak ada ya. Tadi kita udah tahu ya yang adanya 2 pasang ya. Ini juga bakalan false. Terus gitu sampai K sama dengan 10 ya. Itu sampai K sama dengan 10. Terus sampai K sama dengan 10. Sampai K sama dengan 10 gitu terus nggak akan ketika I-nya sama dengan 1 itu kan nggak akan ketemu ya, sampai nanti ketika I-nya sama dengan 2 kayak gini terus ya, kebayang ya, nggak nemu lagi udah sampai berapa langkah gitu kan ya. Terus habis gitu I sama dengan 2 bakalan nggak nemu juga. Terus habis gitu I sama dengan 3, jadi di sini saya tulis titik aja ya, titik aja. Terus habis itu di sini I sama dengan 3, I sama dengan 3 mestinya ketemu ya, 3, 4, 5 ya. J-nya mulai dari 1, K-nya mulai dari 1 sampai 10. Nggak ada yang cocok. Terus habis itu J-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 1 sampai K-nya sama dengan 10, nggak ada yang cocok juga. K sama dengan 10 nggak ada yang cocok juga. Terus J sama dengan 3, K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10, nggak ada yang cocok juga gitu. Terus J sama dengan 4 kan, J sama dengan 4, terus dia K sama dengan 1, terus K sama dengan 2, terus K sama dengan 3, terus K sama dengan 4, terus K sama dengan 5. Dia ngecek lagi yang ini,
maka ini nilainya sekarang jadi true gitu kan ya. Betul nggak? Betul ya? Ya tadi 3, 4, 5 ya. Ini betul kan ya? Karena betul maka dituliskanlah IJK. IJK-nya kan yang ini tadi kan, maka dituliskanlah IJK. IJK-nya adalah 345. 345. Nah tadi yang di quiz juga ada muter-muter kayak gini kan, pernah dibahas di kuliah minggu sebelumnya, muter-muter kayak gini, tapi sama saya lebih dipotong, jadi sampai kondisinya berapa gitu, jadi nggak sampai semuanya kayak gitu. Mungkin tadi yang agak lama itu yang soal yang itu aja, yang 2, yang soal yang lainnya mah relatif cepet ngerjainnya ya. Gitu ya, yang tadi juga muter-muter kayak gini terus, tapi cuman sebentar kok, kalau udah kebaca polanya kita bisa tahu nilainya gimana. Gitu. Terus bisa dipahami sama semuanya kalau algoritmanya kayak gini? Itu ada yang kurang, Bu. Apa? Kan keluarannya itu harus 345, gak boleh 543. Ya. Itu harus ditambahin ini gak, Bu? If X kurang dari Y kurang dari. Oke, boleh kayak gitu. Jadi di mana? Versi Di lagi bawah ya. it. Sebentar, versi lagi ya. Soalnya yang ini udah betul. Cuman kekurangannya adalah bakalan keluar gimana, Robi, kalau kayak gini? Ada kemungkinan nanti keluarannya tuh Bakalan keluarannya apa? 543 gitu. 3, 4, 5, terus 4, 3, 5 gitu ya? Iya, Bu. Terus bakalan ya gitu ya. Nah tadi saya bilang yang ininya jangan. Jadi bagusnya dituliskan gini. Apa? If X kurang dari Kalau di Y. sini gimana? Pakai N? Pakai N atau if? Hah? Oh, bisa pakai N juga, Bu. Pakai N aja ya. N apa? I Kurang dari J. Dari K. I kurang dari J kali. I kurang dari J kan? Kok I kurang dari K? Kalau I kurang dari K Ya, iya, Bu. ya. I kurang dari J ya. Gitu? Bisa diterima semuanya? Jadi nggak usah pakai versi, berarti di sini udah tinggal ditambahin itu aja. N I kurang dari J ya. I kurang dari J. Gitu. Betul nggak? Jadi nggak akan kejadian 4 sama 3 gitu. Ya? Iya, Bu. Masih sempat nggak ya waktunya ya? Ada versi lain, ini agak nggak efisien. Ada yang kepikir versi lain nggak? Supaya nggak terlalu mubazir. Atau enggak ya? Jadi dibalik, yang ininya J-nya mulai dari 1 sampai N coba. Ini saya nggak tahu ya, ini saya nebak aja. Kalau gini betul nggak ya? J-nya sampai K berarti harus K di luar. Ini saya. Nggak bisa kayaknya. Udahlah gini aja ya. Bukan nggak bisa, bisa sih jadinya apa supaya nggak banyak langkah-langkah. Ini kan langkah-langkah kebuang nih. Padahal kan kita ngelupingnya itu cuman sampai K aja. Nah, ya. Jadi kayak main-main di sini tuh main-main variabelnya tuh J atau K gitu misalnya kayak gitu. Tapi kan berarti harus bisa sih kayaknya gini sampai dengan N. Coba kalau gini bisa nggak?
J-nya sama dengan kalau ini gimana kira-kira hasilnya? Bakal lebih singkat enggak? J. Berarti nanti yang diceknya itu adalah tapi kan yang lebih cepat muternya di situ ya. Yang lebih cepat muternya di situ, bahkan lebih lama garing. Enggak ya? Udah gini aja ya. Gitu, ada pertanyaan? Tadi Tiara, jadi cuman kurang saringan di sini aja ya, untuk menghindari ada pengulangan pasangan. Oke, lanjut ke ini udah lebih susah ya dari Fibonacci tadi ya. Saya naikin lagi, lanjut ke Pythagoras. Pythagoras kayak gimana? Pythagoras itu apa ya? Pythagoras itu gini kan ya. Jadi kalau dimasukin n sama dengan 5, itu nanti yang muncul itu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, terus 1, 4, 6, 4, 1, sampai 5. 1, 5, 10, terus 5, 1 ya. Buat apa sih segitiga Pascal ini? Persamaan kuadrat, Bu. Persamaan kuadrat ya. Coba ya, nggak bisa dibalikin. Itu ya segitiga Pascal itu. Jadi berarti misalnya kalau ya mungkin nanti berlanjutnya bisa ke polinom ya, berikutnya bisa ke polinom. Tapi pertama kalau nulis kayak gini bisa nggak dibikin kayak gini? Gimana ya? Susah yang ini itu saya binar dulu aja gitu, binar dulu aja ya. Sebentar ya, yang ini dulu aja, yang apa namanya? Saya nggak supaya kebahas semuanya, jadi agak buru-buru. Yang ini kriptografi sederhana. Saya sampaikan gini aja lah, nanti lebih dalamnya ya. Kriptografi itu adalah penyamaran pesan. Jadi ada pesan yang kita kirimkan dari Alice sama Bob, biasanya pasangannya. Jadi si Alice mengirimkan pesan ke Bob gitu ya. Nah, pesan ini adalah pesan rahasia, sehingga Alice harus menyamarkan pesannya. Cara teknik penyamarannya itu namanya adalah kriptografi. Tekniknya bisa macam-macam. Yang ini yang paling gampang banget, itu adalah caranya dengan membalikan hurufnya. Pernah nggak saudara waktu SD diajarin mainan kayak gini? Misalnya pesan yang aslinya adalah sembunyikan asterisk gitu ya. Sekarang keluarannya jadi kayak gini, ini hurufnya kecil semua ya. Ini salah, ini hurufnya kecil semua. Ini tuh jadi kebalikannya. Jadi X di sini jadi X di sini gitu. Kayak gitu. Coba kira-kira algoritmanya gimana? Kebayang?
gampang banget algoritmanya jadinya. Oh ya, string adalah array of char. Jadi kita membaca ini, bentar lah ya, saya ngebahas ini kayaknya sebetulnya gampang juga, lebih susah yang Pascal ini. Jadi string itu, saya skip dulu ya, nanti mungkin balik lagi. String itu adalah array of char. Jadi kalau misalnya kita baca satu baris ini, jadi pertama kita baca read semuanya itu string pesan, misalnya pesan itu ada read pesan itu adalah jadi di atas program kriptografi sederhana, misalnya kripto ya, kripto, terus di sini ada apa? Di sini ada deklarasinya apa ya? Deklarasinya pesan adalah array of pesan adalah array of char, bisa nggak ya? Ini saya nggak, bentar ya, saya tulis dulu ya. 1 sampai misalnya panjang maksimumnya adalah 100 lagi of char ya. Of char ini saya nggak tahu ya. Algoritmanya berarti pertama read pesan itu jadinya langsung kebaca semuanya. Kalau ini pesan itu string, gimana ya prosesnya? Oh gini deh, gini. Pesan itu adalah string, kemudian E itu adalah array 1 sampai 100 misalnya ya, of char. Terus read pesan berarti dibaca pesannya. Terus habis itu read n juga ya, n itu adalah ukuran efektif tarifnya, read n juga. Jadi n itu adalah panjang pesannya maksimal, read n. Kemudian di sini memindahkan form. Di saya lagi azan, jadi saya ngetikin aja ya sambil saudara perhatiin ya.
Oke, ini sebentar aja barangkali ya. Jadi untuk pembalikan ini mah buat main-main aja ya. Pembalikan huruf, jadi tinggal dibalikin aja hurufnya. Jadi nanti yang di print itu adalah dari yang belakang dulu sampai ke depan gitu. Jadi bisa jadi triknya kayak gini gitu ya. Itu aja algoritma yang saya berikan. Berikutnya mungkin yang tadi yang belum sempat kebahas itu kriptografi itu algoritmanya. Kemudian yang ini saya sampaikan ininya aja ya. Saya sampaikan idenya aja ya. Nanti algoritmanya saudara bikin sendiri ya. Nanti saya buat. Yang ini tuh jadi gini. Atau ada yang punya ide nggak? Yang ini tadi udah bisa dipahami. Jadi pertama si pesan walaupun di sini ditulisnya adalah string, tapi string itu udah otomatis array of char. Jadi untuk memasukkan ke array A-nya itu kita bisa menuliskannya kayak gini. Kita bisa menuliskannya kayak gitu. Nah, kemudian untuk menuliskan sebaliknya ya berarti dari belakang dulu kita nulisnya. Jadi n-nya itu adalah panjang dari kalimatnya. Panjang dari kalimatnya itu adalah n. Jadi mulai dari n plus i min 1, sorry. N plus 1 min i. N plus 1 min i gitu. Ya enggak? Jadi ketika i-nya adalah sama dengan 1, misalnya n-nya adalah 20 misalnya. 20 plus 1 dikurangi 1 berarti mulai dari yang ke-20 dulu gitu kan. 20 habis gitu nanti i-nya yang kedua 20 plus 1, 21 dikurangi 2, 19 gitu. Jadi menulisnya tuh jadi mundur gitu. Bisa dipahami? Jadi dia bakalan kebalik nanti hasilnya keluaran bakalan kayak gitu. Itu nggak jelas tersamar pesannya apa sih maksudnya gitu ya, nggak bisa kebaca pesannya. Itu kalau mau main-mainnya gitu ya. Agak cepat-cepat ini udah saya jam 4 udah ada janji lagi dan konsultasi pasar agak cepat aja ya. Untuk yang ini barangkali ini mau dipakai ide juga. Idenya bisa kayak yang Fibonacci yang tadi. Jadi yang ini adalah basicnya itu adalah sampai dengan B ya. Ini adalah A, ini adalah array A, ini adalah array B, ini adalah array C gitu. Bisa diikuti? Pertama gitu. Kayak Fibonacci yang tadi. Terus kita setting A1 adalah 1, terus B1 adalah 1, B2 juga kita setting titik koma ya. Kalau di algoritma titik koma ya. Kalau dikebawahin nggak enak sih. Jadi kalau mau yang dua aksi disatukan kan dipisahnya pakai titik koma kan ya. B2 adalah juga sama dengan 1. Yang ini nih, yang ini tadi A, yang ini adalah B1, ini B2. Sekarang baru kita menghitung C1. C1 sama dengan apa? C1 sama dengan B1. Saya pakai titik koma aja ya. Anggap aja ke bawah. Kalau ke bawah kan nggak enak, nggak kelihatan polanya. C2 sama dengan ini dulu ya. C2 itu adalah sama dengan B1, nanti dikoreksi. B1 ditambah B2 gitu ya. Sama C3 adalah B2 adalah B2 gitu ya. Gitu. Itu terus nanti di looping kayak yang ini tadi nih. Idenya kayak yang mana tadi siapa namanya itu? Yang Fibonacci yang kedua ini ya. Ya
Yang ini nih, kayak gini ya. Yang atas. Jadi abis gitu nanti A-nya jadi bentar. Ini. Terus nanti dibikin lagi gimana ya? Kalau dari guru-guru malah jadi nggak kepikir. Perlu dipikirkan lagi ya. Tapi ide awalnya sih kayak gini. Nanti kita pikir berikutnya berarti jadi B itu diganti sama apa? Ini udah dapat kan? Ini yang ketiga itu ini udah dapat. Sekarang untuk mendapatkan C yang ini itu berarti B-nya jadi adalah C. B-nya adalah C. Tapi kan itu ada 3 huruf ya. Jadi B-nya adalah 3. Oke. Gitu sih. Jadi yang ini di print. Jadi ini di write ya. Write. Yang ini di print, ini juga di print. Yang ini tidak di print. B jadinya B 1 2 3-nya nanti bisa diganti sama I ya. B1-nya jadi adalah sama dengan C1 terus B2-nya adalah sama dengan C2. B2-nya jadi sama dengan C2 dan B3-nya sama dengan C3 gitu. Jadi sekarang ada B3. Jadi C-nya itu adalah array of 1 sampai n max sama semuanya kayak gitu ya. Sebetulnya ini A-nya juga nggak usah dijelasin, nggak apa-apa, cukup yang ini aja. Gitu, kebayang nggak? Yang ini di write, yang ini di print, yang ini tidak di print, ini tidak ditulis ya, ini tidak ditulis ya. Yang di atas itu ditulis, tapi ini terus di looping ke atas lagi kayak gitu. Nah nanti itu tinggal mengganti 1 2 3-nya dengan I J kayak gitu ya. Dengan I 1-nya tinggal diganti dengan I kayak gitu. Kalau bisa ya, bisa. Coba jadi bilang waktunya udah habis nanti. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi saya pengen ke Binet. Ini juga gampang. Maksudnya bukan gampang, menarik maksudnya ya. Ini. Yang tadi mudah-mudahan bisa terpikir, maaf agak cepat-cepat. Biner itu kayak gini. Atau jangan-jangan saya udah ngejelasin nggak ya? Yang biner udah dijelasin nggak sih? 1 itu adalah sama dengan 1. Jadi di sini ada desimal. Di sini ada desimal sama ada biner. Desimal 1 binernya adalah 1. Desimal 2 binernya adalah 10. Desimal 3 binernya adalah 11. Desimal 4 binernya adalah apa? Ada yang tahu nggak? 100 gitu bukan? Iya Bu. Coba kalau 10 berapa? Atau 9 aja? 9 berapa? Gimana caranya? 9 sama dengan dibagi 2 kali 4 ditambah 1 gitu. Terus abis gitu yang FPB udah pernah saya sampaikan. Terus abis itu 4 sama dengan 2 kali 2 ditambah 0. Terus abis gitu 2 sama dengan 2 kali 1 ditambah
0, kemudian 1 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1 gitu. Jadi berhenti kalau, jadi yang ini dibaca, saya kasih ide ya. Yang ini tuh dibacanya adalah hasil baginya adalah 4, sisa baginya adalah 1. Hasil bagi itu adalah div. Oh iya, pernah kan ya kita main div kayak gitu? Pernah nggak sih basis gini? Jadi ini hasil bagi itu adalah hasil bagi dari misalnya kalau n-nya sama dengan 4. Kalau n-nya sama dengan 4, berarti 4 ini adalah sama dengan 9 div, saya tulis di bawah. 4 itu adalah sama dengan 9 div 2 gitu. Sisanya sama dengan 1, itu adalah sama dengan, saya tulis di bawah ya, terlalu R sama dengan 9 div 2 hasil bagi itu adalah H sama dengan 9 div 2. 9 div itu sama dengan 1 tadi, sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Terus sisanya itu adalah R itu adalah sama dengan 9 mod 2, sisanya adalah sama dengan 0 dalam hal ini. Terus yang di bawahnya yang ini bisa dipahami ya, yang ini jadinya 9 itu adalah dibacanya gini. Jadinya 9 itu adalah 1 yang ini adalah 1. Terus abis itu dapat sisanya adalah 0. 0 itu kita tuliskan di sini. 0. Terus sisa berikutnya adalah 0 yang ini ditambahkan lagi di sini 0. Terus 1 yang ini, 1 yang itu ditambahkan di sini gitu. Jadi 9 itu dalam versi biner itu adalah 1001 gitu. Jadi prosesnya adalah sama, ini juga diganti. Misalnya kan sebutlah ini adalah n-nya, terus ini adalah h, terus ini adalah r. Ini adalah r ya. Berikutnya, jadi kalau H itu adalah berikutnya, jadi diganti H-nya itu adalah yang ini, terus ini adalah berikutnya N-nya adalah 4, N-nya adalah 4, ini adalah H-nya, dan ini adalah R-nya. Jadi diganti kayak gitu. Jadi prosesnya nanti, ini mudah-mudahan ngerti, mudah-mudahan kepancing, tapi kalau nggak ngerti, ya udahlah, nggak apa-apa. Ini cuman ide untuk tugas besar aja sih, barangkali ada yang mau ngerjain. Jadi berarti nanti itu diganti yang apa namanya, kan kita nanti nulisnya H itu adalah sama dengan N div 2 dan R itu adalah sama dengan N mod 2 gitu ya. Berikutnya nanti kita akan melakukan hal yang sama lagi kayak gitu, tapi jadinya N-nya itu adalah sama dengan apa? N-nya jadi sama dengan H. Ini udah tadi dihitung. Habis itu N-nya diganti jadi H gitu. Nanti dicari lagi H sama R-nya gitu terus sampai H-nya nanti adalah 0, sampai hasil baginya 0. Kalau hasil baginya 0, sudah selesai. Bayang nggak? Jadi modelnya diganti kayak tadi. Ini ada 2 yang nggak saya kasih tahu ya, cuman saya kasih ide aja. Mudah-mudahan bisa dipahami idenya. Kalau saya bikin algoritma lagi bisa setengah jam lagi nambahnya. Udah aja saya pikir ya. Dan silahkan aja saudara mikir-mikir lagi idenya kira-kira apa. Matematika lebih seru sih, tapi biasanya ya terserah aja sih kreativitas aja.
mau yang ngeliat-liat di lingkungan juga nggak apa-apa. Kayak apa sih namanya kemarin itu ada yang misalnya sekitar bank atau sekitar parkir gitu misalnya apa gitu ya. Oke, baiklah saya pikir itu aja barangkali. Ini waktunya udah lebih, saya kira kita sama-sama tutup saja. Kita tutup aja ya. Maaf agak buru-buru yang dua yang belakang itu saya cuma ngasih ide, tapi mudah-mudahan ketangkep algoritmanya ya. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Yang non-muslim silahkan dibaca. Alhamdulillah, saya mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat dipahami. Saya mau ternyata hari Jumat juga ternyata kelas C itu nggak ada kelas, tapi mungkin jadi kemungkinan ujian itu kapan saya bilang minggu depan apa Jumat depan apa Jumat depannya lagi ya, Jumatnya depannya lagi tanggal 22 Bu. Nah berarti Jumat depannya lagi ya, Rabu depannya lagi karena kan kelas C baru hari Rabu ya. Tanggal 22 mah insya Allah UTBK udah enggak sih, jadi saya mau memastikan aja labnya kosong 2 kelas, kecuali kalau yang mau online-nya cukup 1 kelas gitu. Nanti saya tanya lagi di grup ya. Jadi saya masih belum yakin apakah Rabu atau Jumat 2 minggu depan lagi. Enggak Jumat minggu depan, enggak. Minggu depan lagi ya. Jadi silakan aja dipakai buat waktunya buat bikin tugas besar kalau banyak anak. Oke, saya kira itu aja barangkali yang bisa kita bahas hari ini. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.